Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau menjelaskan terkait dengan desain dan gambar kerja gedung tambahan ruang multimedia, perencanaan wilayah dan kota ITS. Ini merupakan output dari penelitian pengembangan institusi Departemen PWK ITS yang akan dijelaskan melalui slide-slide berikut. Pada gambar ini ya memberikan gambaran terkait dengan lokasi di mana pembangunan dari tambahan gedung ruang multimedia PWK ITS ini akan dilakukan gitu ya. Dan ini menunjukkan kondisi site dari gedung tersebut ya, di mana rencana gedung ini akan dikembangkan atau dibangun di antara gedung A dan gedung B PWK ITS. Ya, kalau kita lihat secara arah mata angin, gedung ini terletak di sebelah utara ya dari selasar penghubung antara gedung A dan gedung B. Ya, ini kita perbesar gambarnya menunjukkan posisi dari tambahan gedung ini, di mana di dalam pengembangan dari gedung ini kita akan lakukan pembangunan struktur tersendiri ya, di mana struktur-struktur yang akan kita buat ini itu terpisah dengan struktur gedung existing yang ada di kanan kirinya ini, yaitu gedung A dan gedung B. Nah, tujuannya kenapa dibuat struktur tersendiri gitu ya. Yang pertama, kita tidak akan membebani gitu ya struktur existing dari gedung yang ada. Kemudian yang kedua, kita mengurangi resiko ya, resiko terhadap struktur yang ada gitu ya, sehingga melalui pembangunan struktur baru ini gitu ya, pembangunan gedung ini bisa dilakukan secara optimal nantinya. Karena apa? Karena kita juga mempertimbangkan pembiayaan terhadap struktur yang ada ini gitu ya. Jadi relatif akan menghemat biaya apabila kita membangun sistem struktur tersendiri di sini gitu ya. Nah, kemudian saya lanjutkan terkait dengan rencana denah lantai yang ada gitu ya. Nah, di sini untuk lantai 1 yang tadinya secara existing merupakan sebuah taman ya. Ini akan kita sulap menjadi sebuah communal space, di mana ini akan dimanfaatkan oleh para mahasiswa untuk kegiatan belajar dan mengerjakan tugas di sini, dan bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan kemahasiswaan lainnya. Kemudian untuk di lantai 2 gitu ya, ini yang akan kita manfaatkan sebagai ruang multimedia, sebagai pemenuhan terhadap kegiatan belajar mengajar gitu ya di departemen kita. Nah, dan juga dengan adanya ruang multimedia ini juga mendukung terhadap kebijakan kampus Merdeka Belajar gitu ya, yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan gitu ya, Riset dan Teknologi gitu. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini di lantai atasnya, lantai 3 yang kita desain dalam bentuk dak beton gitu ya, rooftop. Nah, ini akan dimanfaatkan bagi mahasiswa ataupun kegiatan-kegiatan lain ya, baik dosen mahasiswa bisa memanfaatkan di sini teknik gitu ya. Nah, ini akan diberikan misalkan untuk mengembangkan farming gitu ya. Di sini areal sini bisa juga untuk tempat beristirahat ya, kita bisa menambahkan gazebo di sini, ataupun kita bisa manfaatkan sebagai ruang darurat untuk peribadatan gitu ya. Misalkan kalau ada kegiatan di ruang seminar ini gitu ya, para tamu atau misalkan peserta dari acara seminar itu akan bisa menggunakan ruangan ini untuk istirahat ataupun untuk beribadah gitu ya.
Nah, kemudian di sini ruang kelas ya, di mana nanti mahasiswa juga bisa memanfaatkan ruang ini gitu ya untuk kegiatan santai, belajar ataupun kegiatan lainnya. Nah, kemudian ini adalah rencana pembongkaran ya. Tentu konsekuensi dari pembangunan ini menyebabkan adanya item-item tertentu dari gedung ini yang harus disesuaikan gitu ya. Nah, di sini yang akan kita sesuaikan diantaranya adalah ada bagian railing gitu ya di selasar ini yang akan kita adaptasikan dengan gedung yang baru ini gitu ya. Nah, dan bagian-bagian tertentu misalkan dinding yang kita bongkar sedikit gitu ya untuk menambahkan pintu penghubung antara ruang dosen ya dengan ruang multimedia untuk di lantai 2. Nah, kemudian terkait dengan model pintu jendela seperti ini gambarannya. Jendelanya kita buat lebar-lebar begitu ya, baik di sebelah utara dan selatan, serta di sebelah sebelah timur ya, kalau tidak salah ya, sebelah timur ya, sebelah timur yang tujuannya adalah untuk memaksimalkan ya pencahayaan ya, sekaligus view dari luar ke dalam ataupun dari dalam keluar gitu, sehingga pemanfaatan energi ya di dalam ruangan ini relatif bisa lebih dihemat begitu. Nah, kemudian ini gambaran strukturnya gitu ya dari gedung ini. Kemudian selanjutnya ini juga strukturnya. Dan ini peletakan pintu jendela begitu ya beserta notasinya begitu, serta detail ukuran ya dari pintu jendela, dan material yang kita gunakan untuk kusen-kusennya menggunakan aluminium ya. Kemudian daun-daun pintunya itu menggunakan multiplex. Dan ini desain plafon, tentunya ini akan kita sesuaikan dengan kondisi ruangan yang ada begitu ya, lebih nyaman. Kemudian terkait dengan rencana pola lantainya seperti ini gitu ya. Terus kemudian ini ya rencana dak yang akan kita waterproof. Selanjutnya rencana perpipaan ya, pematusan air hujan gitu ya. Di sekeliling gedung ini kita pasangi pipa untuk memaksimalkan ya pembuangan air hujan ya secara vertikal ini gitu ya, sehingga gedung ini bisa berfungsi dengan baik. Ini juga arah aliran dari pematusan air hujan di lantai dak. Kemudian pemasangan titik lampu gitu ya, yang kita letakkan secara merata di dalam ruangan ini dan di lantai 1 juga gitu untuk memaksimalkan pencahayaan ya di dalam ruangan tersebut. Kemudian ya ini terkait dengan struktur fondasi dari gedung ini dan rencana pembaloan. Ini juga rencana pembaloan dari gedung di lantai 1, 2 ataupun di lantai atap ya. Nah, kemudian ini adalah detail dari struktur yang ada, baik itu kolom, balok, dan slope gitu ya, yang masing-masing di dalam gambar ini menjelaskan terkait dengan pembesian dari struktur tersebut gitu ya. Nah, selanjutnya ya ini gambaran 3 dimensi ya dari gedung tambahan ruang multimedia ini yang terlihat dari arah selatan ya, Nah ini yang akan kita tampilkan seperti ini gitu ya, dengan tampilan yang kurang lebih ya kita sinkronkan dengan gedung A dan B gitu ya, gedung ini gitu ya, jadi terkesan menyatu desainnya, terus kemudian memaksimalkan fungsinya gitu ya, jadi sama sekali tidak mengurangi kualitas dari keberadaan gedung ini gitu ya, sehingga justru dengan keberadaan gedung ini menambah kualitas arsitektur, kemudian menambah kualitas fungsinya juga.
Nah, ini yang terlihat dari arah utara ya, akan terlihat seperti ini, di mana bukaan-bukaannya begitu lebar gitu ya, untuk memaksimalkan view dan pencahayaan yang masuk ke dalam ruangan ini gitu ya. Dan juga dari sisi view untuk yang dari arah utara ini akan melihat ke arah taman PWK gitu ya di belakang, atau ruang terbuka dari PWK. Dan untuk di area selatan akan disajikan dengan view ruang terbuka sekaligus fasilitas parkir yang ada di PWK. Nah, kira-kira seperti ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan desain dan gambar kerja ya dari gedung tambahan ruang multimedia Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota. Semoga proses pembangunannya lancar gitu ya, dan memberikan manfaat serta barokah bagi kita semua. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.